Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pujati. Kali ini kita akan bahas mengenai PPDB SMA Jateng 2023. Informasi ini pasti sudah banyak yang menunggu ya, karena memang momen-momen menjelang penerimaan peserta didik baru, segala informasi terkait dengan PPDB, jalur, kemudian kuota, kemudian tanggal pendaftaran itu menjadi sebuah informasi yang banyak dicari oleh masyarakat. Dan kali ini saya akan bagikan pada teman-teman semua informasi terbaru terkait dengan PPDB SMA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Perlu saya sampaikan bahwa juknis untuk PPDB SMA SMK tahun 2023 untuk Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini, sampai video ini saya buat, belum rilis ya. Jadi tentunya nanti mungkin akan ada beberapa perubahan dari informasi yang saya sampaikan sekarang ya. Informasi awal terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB SMA tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah ya. Oke, untuk dasar penyelenggaraan PPDB yang pasti adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian ada Pergub Jateng nomor 7 tahun 2021, dan SK Kadinas yang sampai sekarang juknis PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2023-2024 masih dalam proses ya. Oke, kemudian terkait dengan data-data yang berkaitan, pendataan yang berkaitan dengan proses PPDB, tentunya nanti ada data siswa dan ordinat tempat tinggal. Ini kaitannya dengan data dapodik dari CPD di SMP, kemudian nanti ada data keluarga terkait dengan kakak. Ini adalah dari Dinas Disduk Capil, kemudian nanti ada data siswa miskin dan anak panti, itu nanti dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian data Ponpes dari Kemenak tentunya, kemudian prestasi dan rapor tentu bisa dari Kemenak dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian untuk sistem aplikasi yang dipakai untuk PPDB tahun ini ya ini intern Dinas Pendidikan ya. Kemudian nanti ada juga terkait dengan Ban SM Provinsi Jawa Tengah terkait dengan data akreditasi. Sekolah tersebut memiliki akreditasi apa, karena ada poin tersendiri ya untuk tingkat akreditasinya. Oke, kemudian selanjutnya kita langsung saja ke jalur dan kuota PPDB SMA tahun 2023. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun kemarin 2022. Jadi yang pertama adalah zonasi, paling sedikit 55%. Kemudian afirmasi, paling sedikit 20%. Afirmasi ini meliputi apa saja? Afirmasi ini meliputi siswa miskin sebanyak 13%, kemudian yatim piatu paling banyak 2%, kemudian anak panti paling banyak 2%, dan nanti ada, ini baru rencana, anak yang tidak sekolah itu sebesar 3%. Oke, di afirmasi ada meliputi siswa miskin, yatim piatu, kemudian anak panti, dan anak tidak sekolah. Kemudian jalur yang ketiga adalah prestasi, dan ini paling banyak adalah 20%, paling banyak ya 20%. Kemudian jalur yang keempat adalah perpindahan tugas orang tua atau wali, dan ini paling banyak adalah 5%. Jadi ada 4 jalur, yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Itu jalur untuk PPDB SMA beserta dengan kuotanya. Kemudian kita bahas per jalur ya. Kita bahas dulu jalur zonasi. Zonasi yang pertama tentu saja berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai dengan KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Ya, jarak dari rumah dia, titik koordinat rumah yang terdaftar di Dapodik, kemudian itu harus sesuai dengan KK. Kemudian diambil jarak dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Yang kedua, kakak diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Jadi paling singkat, paling muda adalah umur kakaknya adalah 1 tahun. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kakak yang
tanggalnya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan di KK tersebut dia tidak pindah alamat ya, mungkin karena ada perubahan data, mungkin ada anak yang baru lahir, mungkin ada yang meninggal, kan bisa seperti itu, sedangkan alamatnya tidak berpindah. Jadi itu nanti akan kita cross check dengan data di Disdukcapil, dan apabila memang kejadiannya seperti itu, alamatnya tetap tidak terjadi perpindahan alamat, yaitu nggak masalah ya. Jadi nanti akan dilakukan cross check dengan pihak Disdukcapil. Kemudian yang ketiga, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus ya. SKD hanya digunakan ketika terjadi kondisi khusus, misalnya bencana alam atau bencana sosial. Kemudian yang keempat, ini ada kebijakan daerah yang memberikan zonasi khusus ya. Zonasi khusus paling banyak adalah 12%. Ini untuk wilayah atau kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Misalnya kalau di Cilacap mungkin ada kecamatan Kesugihan yang di sana itu tidak ada SMA negerinya, tidak ada SMK negerinya, dan akan mengalami kesulitan bagi CPD-CPD yang ada di kecamatan Kesugihan itu untuk mendaftar di sekolah terdekat, karena otomatis dia sudah kalah bersaing jarak dengan lokasi CPD yang lebih dekat. Nah, ini solusinya yaitu dia akan mendapatkan zonasi khusus dari sekolah yang terdekat sebanyak 12% ya, 12%. Dan ini baru rencana, tapi realisasinya untuk tahun kemarin juga sudah terlaksana seperti itu, cuma nanti mungkin yang akan berubah adalah besaran kuotanya. Kemudian yang kelima, CPD dari pondok pesantren itu berlaku zonasi sesuai dengan tempat kedudukan ponpesnya ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang mondok di pondok pesantren, itu nanti alamatnya adalah alamat yang kedudukan dari pondok pesantren tersebut. Itu jalur zonasi. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Afirmasi ini sasarannya ada 4 tadi, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu, kemudian yatim piatu, dan ortu itu meninggal karena COVID ya, karena COVID. Kemudian ada anak panti, dan yang keempat yang tadi baru rencana anak tidak sekolah. Kemudian syaratnya apa saja? Syarat untuk keluarga ekonomi tidak mampu, yang pertama ya, yang pasti ya data DTKS ya. Kemudian bersumber dari data itu nanti secara otomatis di sistem itu akan memberitahukan kepada admin atau operator bahwa dia terdaftar di DTKS termasuk keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian untuk yang kedua, yatim dan atau piatu, yaitu berdasarkan data DP3 AP2KB Provinsi Jateng. Intinya sama, dia secara otomatis nanti di sistem akan menunjukkan bahwa dia memang anak yatim atau anak piatu yang sudah terdaftar di data DP3 AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian anak panti itu datanya nanti berasal dari data Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ATS anak tidak sekolah yang tadi masih baru rencana ya, sambil nunggu juknis, itu berdasar keterangan dari kepala desa atau lurah yang nanti disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu jalur afirmasi. Kemudian yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua, perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang pertama, bagi CPD yang mengikuti kepindahan tugas orang tua walinya dan anak guru ya. Jadi anak guru nanti termasuk di perpindahan tugas orang tua. Kemudian dia dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan ya. Dia dibuktikan dengan surat penugasan. Kemudian yang ketiga, pindah tugas itu sekurang-kurangnya itu antar kabupaten ya. Jadi harus paling minimal adalah antar kabupaten. Tidak bisa misalnya dari kakaknya di Jeruk Legi, kemudian dia orang tuanya bekerja di Kecamatan Cilacap Selatan, kemudian mau menggunakan jalur perpindahan orang tua, itu tidak bisa karena masih dalam satu lingkup antar kecamatan untuk perpindahan tugas orang tuanya. Kecuali kalau misalnya kakak, kemudian kakak di Banyumas,
kemudian orang tuanya bekerja di Cilacap Selatan, nah itu bisa menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian untuk seleksi jarak sekolah pilihan itu ditentukan bukan dengan rumah tetapi dengan kantor tempat penugasan orang tuanya bekerja. Itu untuk jalur perpindahan orang tua. Kemudian jalur prestasi. Ya, ini jalur prestasi diperuntukkan bagi CPD baik yang di dalam zonasi maupun yang di luar zonasi ya. Jadi semua bisa mendaftar menggunakan jalur prestasi. Walaupun dia berada di dalam jalur zonasi, bisa saja dia mendaftar melalui jalur prestasi. Ya, tetapi kalau misalnya peluang untuk jalur zonasi itu lebih besar, jalur prestasi lebih besar, ya dia bisa menggunakan jalur prestasi. Kemudian seleksi prestasi ini berdasarkan nilai rapot plus bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Untuk poin-poinnya nanti di Juknis pasti akan ada. Kemudian bukti prestasi sendiri diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi paling singkat 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya ada CPD yang mempunyai sertifikat bertanggal 1 Januari 2023, kalau sampai tanggal sekarang kan belum ada 6 bulan, berarti itu tidak bisa ya. Itu untuk jalur prestasi. Kemudian untuk prioritas ya, prioritas seleksinya ya, ini untuk tiap jalur ya. Saya jelaskan di sini ya. Yang pertama jalur zonasi. Jalur zonasi yang pertama yang pasti diprioritaskan adalah jarak tempat tinggal terdekat. Ya. Kemudian usia yang lebih tua. Artinya gini, kalau misalnya ada di batas ambang bawah zonasi, misalnya ya di grade kuota untuk zonasi misalnya 200, grade 200 dan 2001 itu terdapat 2 orang anak si A dan si B yang alamatnya sama persis, misalnya rumahnya itu bersebelahan, jadi jaraknya sama persis, maka yang menentukan dia berada di posisi atas, ranking di atas itu adalah umur atau usia yang lebih tua ya. Misalnya si B ternyata dia lebih tua 5 bulan dari si A, maka ya si B itu yang masuk ke urutan ranking 200 dan dia masuk, diterima ya akhirnya ya, karena passing grade terbawah. Itu untuk jalur zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi, afirmasi juga sama, jarak tempat tinggal terdekat, kemudian yang kedua adalah usia yang lebih tua. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, tentu jarak tempat tugas orang tua dengan sekolah pilihan, bukan jarak rumah ya, tapi jarak tempat tugas orang tua. Kemudian yang kedua adalah usia yang lebih tua. Kemudian untuk jalur prestasi, bobot nilai tertinggi, dan yang kedua adalah usia yang lebih tua. Jadi yang menjadi utama adalah per jalur tadi, zonasi yang pertama jarak ya, kemudian afirmasi adalah juga jarak yang pertama, kemudian perpindahan tugas orang tua itu jarak tugas kantor ortu dengan sekolah pilihan, yang keempat itu jalur prestasi adalah bobot nilai yang tertinggi. Nah yang kedua itu kalau misalnya ada poin yang sama di poin yang pertama itu yang kedua adalah usia yang lebih tua akan lebih didahulukan ya. Itu terkait dengan seleksi, prioritas seleksi, dan kita langsung saja ke jadwal pendaftaran ya. Dan ini adalah masih proses penyusunan Juknis, masih saya tekankan sekali lagi bahwa ini Juknis belum keluar, semuanya tentu bisa akan ada perubahan. Jadi kalau berdasarkan informasi saat ini, untuk pendaftaran itu nanti akan dimulai 26 Juni 2023. Kemudian pengumuman hasil itu 7 Juli 2023, daftar ulang 10 sampai 14 Juli 2023, kemudian hari pertama tahun ajaran baru 2023 dan 2024 adalah 17 Juli 2023. Dan ini masih proses penyusunan Juknis, jadi kemungkinan mungkin masih bisa ada perubahan terkait dengan jalur, kemudian kuota, kemudian jadwal pendaftaran. Jadi simak terus nanti di channel ini, saya akan selalu update bila terdapat informasi terbaru
terutama nanti ketika juknis sudah keluar terkait dengan PPDB SMA 2023 Provinsi Jawa Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah mampir, yang sudah subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.